Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Indah Putri, NPM 2114142 dari Peternakan. Ini saya akan membahas tentang materi gen yang kita kenal, yaitu tentang perubahan sifat, interaksi gen, gen letal, dan juga alergen. Yang pertama yaitu tentang perubahan sifat dan karakteristik gen. Perubahan sifat dapat disebut juga dengan mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik sehingga menyebabkan perubahan ekspresi. Perubahan dapat terjadi pada tingkat tekanan data, tingkat satu ruas DNA, bahkan pada tingkat kromosom. Faktor mutasi gen atau bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi gen dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mutagen bahan kimia, yang kedua mutagen bahan fisika, dan yang terakhir mutagen bahan biologi. Selanjutnya, mutasi dapat terjadi pada tingkat DNA, gen dan kromosom. Perubahan pada sekuens basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein dan yang dikode oleh gen. Macam-macam mutasi gen. Mutasi adalah peristiwa perubahan genetik atau gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Berdasarkan sel yang bermutasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada mutasi somatik dan yang kedua ada mutasi genetik. Selanjutnya yaitu berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu mutasi besar atau gross mutation, yang kedua yaitu mutasi kecil atau point mutation. Nah, selanjutnya ada interaksi gen. Interaksi gen merupakan keadaan saling mempengaruhi dari beberapa gen. Setiap gen mempunyai pekerjaannya masing-masing untuk menyembuhkan karakter, tapi ada beberapa gen yang berinteraksi yang dipengaruhi oleh gen lain untuk menyembuhkan karakter. Sejarah interaksi gen. Pada tahun 1906, W. Bateson dan R. C. Punnett menemukan bahwa pada persilangan F2 dapat menghasilkan rasio fenotip 14:1:1:3. Mereka menghilangkan kacang kapri berbunga ungu yang sumber sarinya lonceng dengan menggunakan sumber sarinya bulat. Rasio fenotip dari keturunan ini menyusun dari hukum Mendel yang sebelumnya pada keturunan kedua atau F2 yang perbandingannya rasionya yaitu 9:3 berbanding 3 dan berbanding 1. Pada tahun 1910, T. H. Morgan, seorang sarjana Amerika, dapat memecahkan misteri tersebut. Morgan menemukan bahwa kromosom mengandung banyak gen dan mekanisme pewarisannya menyimpang dari hukum 2. Interaksi gen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama interaksi interalelik dan yang kedua yaitu interaksi intraalelik. Interaksi intraalelik adalah interaksi pada alel pada lokus yang sama. Alel dominan menutupi pengaruh dari alel resesif sebagian atau penuh. Peristiwa intraalelik meliputi yang pertama ada dominan sempurna, yang kedua dominan tidak sempurna, yang ketiga kodominan, yang keempat gen letal, dan yang terakhir adalah gen ganda. Interaksi yang kedua yaitu interaksi interalelik. Interaksi interalelik adalah interaksi antar alel pada lokus yang berbeda. Gen pada satu lokus mempengaruhi ekspresi dari lokus lain, atau gen pada satu lokus berinteraksi dengan gen pada lokus lain. Terdapat 6 tipe rasio epistasis yang dikenal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kodominan, kedua epistasis dominan, yang ketiga epistasis resesif, yang keempat epistasis dominan resesif, yang kelima epistasis dominan ganda, dan yang ketujuh dan yang keenam gen ganda dengan efek kumulatif. Ya, interaksi gen yang menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum Mendel terdapat 4 bentuk, yaitu yang pertama ada polimeri, yang kedua kriptomeri, yang ketiga epistasis dan hipostasis, dan yang terakhir yaitu komplementasi. Materi selanjutnya adalah gen letal. Gen letal atau gen kematian adalah gen yang dalam keadaan homozigotis atau homozigot menyebabkan matinya individu yang memilikinya. Berhubungan dengan itu, hadirnya gen letal pada suatu individu menyebabkan perbandingan fenotip dalam keturunan menyimpang dari hukum Mendel. Macam-macam gen letal. Yang pertama adalah gen letal dominan dan yang terakhir adalah gen letal resesif. Mendeteksi dan mengeliminir gen-gen letal. Gen-gen letal dapat dihilangkan atau dieliminir dengan jalan mengadakan perkawinan ulang kali
perkawinan berulang kali pada individu yang menderita cacat akibat adanya gen. Materi yang terakhir yaitu adalah alel ganda. Alel ganda adalah fenomena adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen. Biasanya satu gen tersusun dari 2 alel alternatif. Alel ganda dapat terjadi akibat mutasi, yaitu perubahan pada struktur molekul DNA. Menurut letaknya, gen yang terletak pada kromosom disebut kromogen, dan gen yang terletak pada plasma sel disebut plasmagen. Alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama dalam kromosom homolog. Alel ganda adalah bila dalam satu lokus pada sebuah kromosom ditempati oleh beberapa atau lebih dari satu pasang alel atau suatu seri alel. Contoh-contoh alel ganda. Yang pertama yaitu contoh alel ganda pada manusia. Contohnya, seperti interaksi ketiga alel tersebut menghasilkan 4 variasi fenotip golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Yang kedua yaitu golongan darah A memiliki antigen negatif A. Dan contoh ketiga yaitu golongan darah AB memiliki antigen negatif B dan antigen negatif A dan antigen negatif B. Contoh kedua yaitu alel ganda pada tumbuhan. Contoh umum alel ganda pada tumbuhan atau tanaman ialah alel S yang berperan dalam mempengaruhi sterilitas. Ada 2 macam sterilitas yang dapat disebabkan oleh alel S, yaitu sterilitas sendiri atau self-sterility dan sterilitas silang atau cross-sterility. Berikut adalah daftar pustaka yang saya cantumkan di dalam makalah dan PPT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.